Iya, kita lanjutkan manajemen logistik untuk pertemuan ke-6, masih tentang supply chain management. Ruang lingkup dari supply chain management telah didefinisikan dalam buku Supply Chain Management, ya, bahwa supply chain management itu mencakup perencanaan dan manajemen seluruh kegiatan termasuk sumber dan pengadaan barangnya, pengolahannya, dan semua kegiatan logistik yang penting-penting, dan termasuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan yang terkait, ya misalnya suppliernya dan yang terkait pihak ketiga juga, ya penyelenggara juga, konsumen, ya, dan lain-lain yang terkait. Intinya bahwa SM itu merupakan pengintegrasian dalam manajemen supply dan permintaan antar perusahaan. Ya. Di dalam ilmu ekonomi itu ada supply dan demand. Katanya. Demand itu permintaan. Ya. Ya, sebagai demand ya tentu yang minta disupply. Sebagai supplier ya tentu yang mensupply-nya. Gitu ya. Itu inti dari supply chain management yang tidak lain saya juga kutip dari buku Supply Chain Management. Dalam hal ini berarti tidak hanya berkoordinasi pada internal perusahaan aja, juga berkoordinasi dengan mitra usaha, dengan supplier, perantara atau grosir, pihak ketiga, pergudangan, transporter, distributor, ya, retailer, ya penyalur, ya, juga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, ya, tentu aja perlu disuplai kepada pelanggan. Dalam SCM juga perlu ada bentuk kerjasama dalam menangani harga, ya, jangan sampai harganya lebih tinggi dari jaringan supply chain management yang lain, ya. Tentu aja berkualitas juga, ya, dikirimnya tepat waktu, tepat tempat sesuai misi logistik. Juga tentu terpacu untuk pengembangan produk agar bisa mengalahkan pesaing, ya. Ya, kita lanjutkan tentang lingkup kegiatan SCM. Ya. Di perbedaan SCM dengan logistik, ya, sudah pernah saya kemukakan juga bahwa pada logistik mengutamakan aliran barang hanya dalam satu perusahaan, ya, dari A supply ke B, ya, itu satu kali logistik berarti, ya, berarti hanya urusan perusahaan A saja tadi. Kalau SCM juga mengatur aliran barang antar perusahaan, jadi kalau logistik saja satu perusahaan, tapi kalau SCM antar perusahaan, bahkan sejak dari inbound, produksi, sampai dengan outbound. Ya. Tujuan STM antara lain dengan kualitas dan pelayanan yang baik dapat memuaskan pelanggan, juga meningkatkan daya saing antara SCM. Kebersamaan juga dalam menanggung risiko. Ya, tidak, kalau ada suatu masalah tentu harus bersama-sama untuk menanggung risikonya. Ya. Faktor lingkungan yang harus dipertimbangkan, ya, tentu aja faktor ekonomi makro. Ekonomi makro itu maksudnya ekonomi yang sampai ke luar negeri, ya. Faktor sosial politik, ya tentu ada hubungannya dengan rakyat Indonesia sendiri, ya. Juga politik dari negara yang bersangkutan, ya. Ada investasi asing, bisa saja juga, ya. Itu juga terkait, ya, yang perlu dipertimbangkan. Faktor teknologi, ya,
juga perlu dipertimbangkan bahwa dilarang jenis bahan kimia yang berbahaya. Ya. Permasalahan dalam SCM, bila terjadi fluktuasi permintaan yang berubah, biasanya biayanya tidak efisien. Ya. Biasanya minta supply 100, atau sekarang hanya 40. Gitu. Dalam perubahan biaya itu sedikit, padahal tadi banyak itu jumlah yang disuplainya, ya, perbedaan suplainya. Ya. Terutama kalau lot besar tadi, ya, biaya juga tentu besar. Nah, sekarang tiba-tiba berkurang jauh misalnya, biayanya itu biasanya tidak begitu jauh berbeda. Ya. Outsourcing, nah ini juga perlu diketahui tentang pengalih-dayaan, yaitu mengalihkan sebagian kegiatan usaha dengan menunjuk vendor di tempat lain yang dianggap ekonomis. Jadi ini perlu diketahui juga, ya. Jadi sebuah perusahaan ingin buka usaha di tempat lain, tentu aja kita harus menunjuk seseorang di tempat tersebut, jangan dari tempat kita, ya, agar vendor itu akrab dengan daerah yang akan kita buka usahanya itu. Ya. Tentu aja orangnya harus cukup dipercaya, cukup ahli juga dalam melaksanakan kegiatan usaha kita, sehingga perlu diajari dulu lah paling tidak vendornya gitu ya. Dan kalau kira-kira udah pandai, ya baru tuh suruh mulai bertugas di tempat lain itu ya. Dengan demikian, tentu diharapkan sekali ingin menguntungkan juga dengan pengalih-dayaan itu ya. Sebagai contoh aja, barangkali Toyota atau Sony ya, itu kan juga buka usaha di Indonesia. Tapi tentu tidak boleh orang Jepangnya sendiri yang menyelenggarakan di Indonesia. Makanya menunjuk orang Indonesia untuk mewakili usahanya, tapi tentu aja itu tadi harus dapat atau mampu melaksanakan kegiatan usahanya. Ya. Tentu aja orangnya juga harus cukup dipercaya, harus cukup memadai dalam usahanya. Ya. Nah, supaya usaha yang diselenggarakan di tempat lain itu tetap sukses, bahkan menimbulkan keuntungan yang lebih besar bila perlu. Ya. Shipping juga sama ya, menunjuk vendor. Ya contohnya perusahaan pelayaran asing menunjuk orang Indonesia sebagai agennya. Ya. Ya tentu aja agen itu juga harus dipercaya untuk mendapatkan muatan yang memadai, pandai mengatur usahanya, juga pandai mengatur kegiatan kapal dan urusan muatannya di pelabuhan yang bersangkutan. Ya. Tapi juga tentu banyak perusahaan yang hanya mendirikan anak perusahaan aja. Ya. Misalnya aja perusahaan bongkar muat itu banyak didirikan oleh perusahaan pelayaran supaya kegiatan bongkar muatnya biayanya tidak terlalu tinggi. Ya. Oke. Melalui outsourcing, tadi sudah dikemukakan pengalih-dayaan sebagai sumber dayanya, yaitu dengan menunjuk vendor atau perwakilan yang terpercaya dan ahli tentunya, walaupun di tempat lain, bahkan di luar negeri juga. Tadi saya belum kemukakan mengenai contoh Toyota misalnya ya.
Jadi Toyota juga telah menunjuk seseorang sebagai vendor di Indonesia untuk membangun mobilnya. Bagian-bagian pentingnya, bangsanya mesinnya, elektroniknya, dan lain, itu dikirimkan memang dari Jepang, tapi tidak satu mobil lengkap. Tapi kalau satu mobil lengkap diekspor dari Jepang, ya itu sama aja. Tidak perlu menunjuk vendor. Dan biasanya harganya pasti lebih mahal. Karena ongkos angkut dari Jepang ke Indonesia, satu mobil lengkap itu pasti tinggi. Ya. Berbeda kalau hanya alat-alat atau bagian-bagian penting dari mobil itu dikirimkan ke Indonesia, malahan di Indonesia sendiri, Bea Cukai telah mengatur untuk dimasukkan ke kawasan berikat. Itu daerah yang akan menentukan berapa bayar bea masuknya supaya tidak usah terlalu tinggi. Karena Bea Cukai juga mempertimbangkan kalau biaya kepabeanan tinggi, maka berarti harga juga akan tinggi. Makanya diatur agar biayanya rendah. Lalu kalau mobilnya lengkap juga dibangun. Kalau tenaga kerja orang Indonesia kan tidak terlalu tinggi. Sehingga bisa harga totalnya juga tidak terlalu tinggi. Karena tadi bagian-bagian penting di kawasan berikat telah diatur bayar bea masuknya rendah. Lalu biaya produksi karena upah buruh rendah juga tidak terlalu tinggi. Berarti total biaya tidak terlalu tinggi sehingga bisa dijual dengan harga yang tidak terlalu tinggi juga. Itulah tujuannya dari Bea Cukai juga supaya Toyota ini dibeli oleh orang Indonesia ya tidak terlalu tinggi harganya. Tentu aja tidak hanya di Indonesia, ya contohnya Sony juga produk asli Jepang ini telah dibuka usaha di Cina dengan menunjuk vendor juga tentunya. Dan kita tahu tenaga kerja di Cina itu tidak terlalu tinggi upahnya. Ya. Berarti juga kalau diproduksi di Cina, maka biayanya juga tidak terlalu tinggi. Apalagi kita lihat bahwa upah buruh di Cina juga tidak terlalu tinggi. Ya. Sudah diproduksi juga menguntungkan karena Cina berpenduduk banyak. Tentu banyak yang beli produk Sony ini. Gitu ya. Nah itulah antara lain pemikiran untuk supaya lebih menguntungkan dengan membuka vendor di tempat atau di negara lain. Kalau Toyota tadi sudah saya terangkan ya. Mengulangi yang tadi ya bahwa persamaan manajemen logistik dan SCM ini ya aliran barang, kegiatan pemesanan, penyimpanan, pengangkutan, pengaturan efisiensi ya hampir sama tentunya. Tapi perbedaannya tentu ada bahwa manajemen logistik hanya aliran dalam perusahaan itu saja, hanya satu kali logistik. Tapi kalau SCM kan berkali-kali logistik. Berarti merupakan aliran antar perusahaan. Tapi walaupun antar beberapa perusahaan yang berbeda, tetap harus dijaga supply chain manajemennya. Ya. Jadi harus termanajemen, terkoordinasi. Ya. Terkoordinasi dalam hal perencanaan, tenaga kerja, informasi. Ya. Tapi kalau hanya manajemen logistik aja, tentu karena urusannya dalam satu perusahaan aja, maka perencanaan tenaga kerja informasinya hanya internal perusahaan itu saja. Tujuan SCM supaya produk pelayanan bersama
sehingga konsumen juga jadi puas. Ya. Konsumennya banyak, tentu aja akan memperoleh hasil atau laba yang besar juga. Ya. Tentu aja dalam yang namanya konsumen tidak hanya memikirkan laba besar pada satu perusahaan aja. Karena ada supplier, ada inbound logistik, ada production, ada outbound logistik. Semuanya tentu harus bersama dalam membina biaya, dalam membina pendapatannya, supaya memperoleh laba, sama-sama menikmati labanya. Juga usaha secara vertikal, sama itu juga ingin memperoleh keuntungan kedua belah pihak tentunya. Bukan hanya induk perusahaannya, tapi juga anak perusahaannya tentu harus memperoleh keuntungan juga. Tentu aja untuk SCM ataupun supply chain itu harus punya strategi-strateginya. Misalnya perlu merekonsiliasi antara kemampuan SCM dengan yang diinginkan konsumen. Ya artinya perlu mengkombinasikanlah. Jangan sampai kemampuannya kurang sehingga tidak disenangi oleh konsumen. Ya. Kedua, mengevaluasi analisis kemampuan pelanggan dalam hal harga, produk, lead time, variasi produk. Ya. Jangan sampai harganya lebih tinggi dari yang lain juga. Produknya juga tentu harus berkualitas. Lead time-nya juga tepat waktu. Ya. Juga beberapa produk bisa diproduksi. Ya. Responsif dalam perubahan lingkungan bisnis. Ya artinya perlu tanggaplah juga pada perubahan lingkungan bisnis. Mungkin perlu usaha vertikal. Usaha vertikal itu tadi anak perusahaannya atau subkontraktornya ya. Untuk menangani usaha yang ada hubungannya dengan usaha utamanya itu. Evaluasi harga juga ya perlu ya. Jangan sampai harga kita yang kita terapkan itu lebih tinggi dari yang lain ya. Tapi juga tentu aja dengan harga tersebut juga dapat menanggulangi biayanya, artinya lebih tinggi dari biayanya. Mungkin perlu menawarkan berdasarkan konsultasi dengan end user. Jadi kalau kita berkonsultasi dengan langganan atau yang para pemakainya, itu juga ada baiknya. Sehingga kita jadi tahu permasalahan-permasalahan apa yang mungkin dia inginkan. Dan bagaimana dengan harganya dan lain-lain, itu bisa berkonsultasi dengan para pemakai dari produk kita. Ya. Penawaran dan penjualan juga melalui e-procurement zaman sekarang ini serba EDI, Electronic Data Interchange. Ya. Juga harus mampu mendeteksi lokasi. Jangan sampai kita menempatkan usaha yang merugikan malahan. Gitu ya. Kita selidiki dulu tentu sebelumnya ya. Bagaimana kalau di lokasi tersebut ya, apakah juga inovasi teknologinya cukup memadai juga di situ ya, itu perlu diselidiki ya. Bila pakai vendor, evaluasi dulu untuk memilihnya yang baik ya, jelas ya. Jadi saya udah bilang juga yang kira-kira mampu untuk menanggulangi perusahaan kita di tempat lain ya. SCM pada shipping itu juga perlu menunjuk vendor, tadi saya sudah kemukakan, yaitu menunjuk agen, di mana agen yang ditunjuk tentu aja juga perlu mampu untuk menangani, memperoleh muatan, juga menangani
kapal dan muatannya di pelabuhan, dokumen-dokumennya dan sebagainya. Ya. Ya, apalagi kalau di kita di Indonesia sekarang ini lagi musim kongesti, ya. Tentu juga kita pertimbangkan juga yang kira-kira orangnya dapat menanggulangi permasalahan kongesti juga, ya. Tentu aja dalam menunjuk agen perlu berkonsultasi juga untuk mencari PBM yang kira-kira memadai, artinya cepat dalam menanggulangi proses bongkar muat sehingga kapalnya tidak terlalu lambat berada di pelabuhan. Nah, SCM oleh Pertuading itu yang paling banyak dilaksanakan malahan kalau di kita di Indonesia, ya. Soalnya kalau NYK logistik, APA logistik itu kan di negara lain. Tapi salah satu pelaksana SCM juga freight forwarding itu. Karena freight forwarding bisa mengatur pengangkutan muatan sejak dari shipper sampai ke konsaininya. Berarti freight forwarding ini, ya, dia yang diberi kuasa oleh shipper, oleh yang punya barangnya, untuk mengatur mengirimkan ke tempat konsaininya. Tentu aja orang-orang yang bertugas di freight forwarding juga sudah cukup ahli untuk mengatur pengurusan dokumennya, mengatur transportasinya, ya, dan juga tentu mengatur penghematan biayanya. Sebab kalau salah satu freight forwarding biayanya agak tinggi aja, maka tentu nggak ada yang mau pakai gitu, ya, oleh shippernya. Itu makanya mereka juga usahakan agar biayanya juga tidak terlalu tinggi, tapi tetap mendapatkan upah. Gitu, ya. Kegiatan freight forwarding ini, ya, ada 3 macam, ya. Urusan inbound logistik aja, artinya dari shipper dimasukkan ke dalam pelabuhan, itu biasanya oleh freight forwarding kelas C atau JPT kelas C. JPT itu jasa pengurusan transportasi. Di luar negeri biasanya disebutnya multimodal transport operation. Tapi kalau ada juga tentu aja yang mengetahui tentang freight forwarding tentu. Di Indonesia selain istilah freight forwarding juga diistilahkan sebagai JPT aja, jasa pengurusan transportasi. Jadi kalau JPT kelas C itu hanya untuk membantu keperluan shipper memasukkan ke dalam pelabuhan, atau kalau di pelabuhan tujuan berarti membantu kepentingan konsaini untuk mengeluarkan muatan dari pelabuhan. Itu kelas C, ya. Kalau JPT kelas B itu total sejak dari dulu shipper sampai ke konsaini, tapi hanya di dalam negeri, ya. Dan kalau kelas A, JPT kelas A itu juga sejak dari door shipper sampai ke door konsaini, tapi sampai dengan ke luar negeri, ya. Jadi berarti freight forwarding ini ya ahli dalam mengurus dokumennya, mengurus transportasinya walaupun berpindah-pindah alat transportasi, mengurus penyimpanannya, mengurus pendataannya, ya. Sehingga sampai di pelabuhan tujuan pun ada yang menangani lagi, yaitu kawannya dari freight forwarding di pelabuhan muat. Ya, sesuai yang sudah saya terangkan juga bahwa di seluruh dunia sekarang ini ada persatuan para freight forwarding yang disebut FIATA,
Federation International Association Transportation Mills, ya. Karena mereka berorganisasi di seluruh dunia sebagai anggota FIATA, maka mudah sekali mau mengirimkan ke Jerman juga, sesuai yang sudah saya terangkan. Tinggal dihubungi melalui ADI, dikasihkan data-datanya juga, ya, untuk mengeluarkan muatan dari pelabuhan, bahkan untuk selanjutnya meneruskan dikirim ke tempat konseininya. Berarti di pelabuhan muat ada yang mengurusi untuk sejak dari doorshippernya, lalu juga termasuk dikapalkan itu juga oleh freight forwarding, karena di bawah satu koordinator semua atau berupa SCM semua sejak dari doorshipper sampai ke konseini. Demikian juga sudah sampai pelabuhan tujuan. Itu saya bilang tadi, kawannya dari organisasi anggota FIATA akan mengurus untuk outbound logistiknya kepada konseini. Ya, berarti sejak dari doorshipper sampai ke konseini dikoordinir oleh freight forwarding. Itu makanya freight forwarding juga sebagai fungsi supply chain management. Pengoperasian transportasi multimoda, ya. Ya, ini sebenarnya sekarang ini udah berkembang juga yang dilaksanakannya oleh perusahaan pelayaran. Ya, contohnya NYK Logistik, APL Logistik, Evergreen. Di perusahaan-perusahaan pelayaran besar ini karena banyak kapal, kapalnya besar-besar lagi. Khawatir kalau sampai singgah di pelabuhan muatannya dikit, dan khawatir kalau rugi dalam supply chain-nya sejak dari shipper sampai ke konseini. Makanya mereka juga telah mengatur agar punya staf di sana sini, staf yang tukang cari muatannya, staf untuk ngurus bongkar muatnya, ya. Bahkan agen juga tentu ditunjuk, bukan hanya oleh agen, tapi kalau perlu minta bantuan freight forwarding atau yang lainnya untuk mengurus dokumen-dokumen dan pengangkutannya sejak dari shipper sampai ke konseini ini tadi, ya. Jadi kalau freight forwarding sendiri, ya, tentu aja karena tadi saya bilang merupakan SCM, maka bisa aja melaksanakan kegiatannya untuk laut disambung dengan kegiatan oleh udara. Jadi bukan hanya menangani urusan transportasi di darat aja, tapi darat, laut, udara, itu semuanya merupakan penggabungan kegiatan oleh freight forwarding. Juga ada yang namanya mini bridge kapal. Jadi kalau misalnya dari Eropa muatannya dibawa ke Indonesia, dibongkar di Tanjung Priuk. Tapi karena yang menanganinya oleh freight forwarding, maka freight forwarding yang Indonesia sebagai anggota FIATA juga tentu setelah mengeluarkan muatan dari pelabuhan Tanjung Priuk akan diurus juga untuk melalui kereta api dikirim ke Bandung misalnya. Itu berarti dari Tanjung Priuk ke Bandung itu sebagai mini bridge-nya gitu, ya. Banyak memang kegiatan dari freight forwarding juga, ada juga yang merupakan land bridge saja. Ya, misalnya di Eropa, sejak dari Eropa Timur sampai Eropa Barat, itu kan ada kereta api yang panjang sekali, Trans-Siberian, ya.
Tentu aja antar negara-negara di Eropa ada pelaksanaan ekspor impor juga. Tapi ya gitu, tidak melalui kapal. Jadi melalui kereta api dulu, ya. Begitu juga sesudah sampai di kota tertentu, naikkan lagi truk untuk disampaikan kepada pembeli atau importernya. Nah itu melalui land bridge kalau itu. Ya, hanya kereta api dan truk aja gabungannya, tidak melalui laut. Tentu aja untuk naik kereta api juga diperlukan trailer, ya, itu namanya piggyback. Ya. Itu juga melalui freight forwarding juga, ya, yang menanganinya. Sudah saya pernah terangkan bahwa freight forwarding itu multimodal transport operation, ya. Jadi yang mengatur transportasi melalui beberapa alat pengangkut, multimodal transport, ya, melalui beberapa alat pengangkut. Makanya freight forwarding itu bisa aja menangani melalui darat, melalui laut, bahkan melalui udara juga. Ya. Ada lagi sea train atau less lighter aboard ship. Di Amerika itu ada kapal yang cukup besar sampai bisa mengangkut 38 tongkang dan satu tongkangnya 1000 ton kapasitasnya. Nah itu less di Amerika. Nah begitu sampai di muara sungai, diturunin misalnya 5 atau mungkin 10 tongkang. Lalu digeret oleh takbut masuk ke pedalaman sungai karena yang punyanya ada di tepi sungai gitu misalnya. Nah itu makanya disebutnya sea train, ya. Melalui less tadi, melalui lighter aboard ship, melalui kapal yang memuat tongkang-tongkang yang bermuatan. Dan muatan pada satu tongkang itu sekarang sampai mencapai 1000 ton. Dulu mula-mula hanya 150 ton, naik lagi jadi 400 ton, dan sekarang ada yang sampai 1000 ton satu tongkangnya. Ya. Ada lagi NPOCC. Oh ya, sorry ya. Jadi tadi itu juga ditanganinya oleh freight forwarding. Ada lagi NPOCC, Non-Vessel Operating Command Carrier. Jadi freight forwarding kan tidak punya kapal, bahkan mungkin juga tidak punya truk, tidak punya kereta api pasti. Tapi bisa menangani semua alat angkut, ya, di bawah komando dia. Jadi contohnya kapal juga bisa juga dia malahan yang mengendalikan ke rute mana, bahkan jadwalnya diatur oleh dia juga. Ya contohnya sebuah perusahaan pelayaran agak buram gitu, dapat muanya dikit-dikit aja. Lalu didatangi oleh freight forwarding, mau nggak Pak kerjasama dengan kita? Tapi saya nanti yang ngatur rutenya, saya juga yang mengatur jadwalnya kapal. Karena saya yang memperoleh muatannya, berarti saya yang ngatur rute kapal-kapal Bapak itu. Bapak punya 3 kapal, oke, satu rute sini, satu rute ke sini, satu rute ke sini. Nah, nanti dari masing-masing rute itu saya yang memperoleh muatannya. Berarti saya juga yang menentukan jadwalnya. Itu antara lain yang disebut non-vessel operating command carrier. Jadi bukan yang punya kapal, yang ngatur kapal itu rute kemana dan juga jadwal kapalnya. Freight forwarding itu kalau dilihat dari aspek hukum kan berarti urusan transportasi. Tadi saya bilang transportasi multimoda.
Ya berarti yang akan menerbitkan SK-nya dari Menteri Perhubungan, misalnya KM nomor 10 tahun 88. Tapi yang namanya peraturan itu tidak hanya mengurus mengangkut di laut aja, di darat juga kalau perlu jauh meneruskannya. Ya, contohnya tadi saya bilang dari Tanjung Priok dikirim ke Bandung, bahkan mungkin juga ke Garut. Tentu aja untuk peraturan angkutan di darat juga harus dipatuhi tentunya dalam pengangkutan barang oleh Petwading itu. Itu makanya Petwading juga akan menunjuk anggota PIATA di tiap negara yang didatangi oleh muatan itu. Berarti dia tahu peraturan-peraturan dari negara tersebut. Peraturan-peraturan transportasi dari negara tersebut, maka mereka masukkan dalam STC, Standard Trading Condition itu ya. Berarti selain peraturan yang tercakup dalam BL dari Petwading, juga ada STC-nya di tiap negara karena harus memasukkan sampai ke pedalaman dari pulau tersebut. Apalagi kalau sampai di Amerika kan masuk ke pedalaman itu jauh benar. Tentu aja harus tetap melaksanakan peraturan-peraturan yang terkait urusan transportasi darat juga ya. Makanya sebagai Petwading ini selain menerbitkan BL yang berbentuk PIATA, jadi ada FBL itu PIATA BL. Itu kalau muatannya satu peti kemas yang hanya milik satu-satunya shipper atau FCL, biasanya diterbitkannya FBL, PIATA Bill of Lading. Ada lagi FCR, PIATA Certificate of Receipt. Ya mungkin antar shipper dan konsaini itu udah sepakat bahwa semua biaya ditanggung oleh konsaininya. Sehingga begitu keluar dari tempat shippernya, itu udah diterima oleh freight forwarding untuk mengurus pembiayaan selanjutnya. Ada lagi FWR, PIATA Warehouse of Receipt. Itu kita tahu bahwa ada LCL juga, satu peti kemas milik beberapa shipper. Tentu Petwading nyuruh agar dikumpulkan dulu di gudang CFS misalnya. Ya. Nanti Petwading itulah yang akan mengkoordinir untuk proses stuffing muatan ke dalam peti kemas, dalam satu peti kemas milik beberapa shipper itu. Karena muatan LCL kan satu peti kemas milik beberapa shipper. Ya. Makanya melalui warehouse dulu diterimanya. Sudah diterima di gudang CFS, akan diproses untuk stuffingnya ke dalam peti kemas oleh freight forwarding tadi. Dan selanjutnya kalau sudah selesai proses stuffing, sudah keluar fiat muatnya juga dari bea cukai dan sudah disegel juga peti kemasnya, maka tentu freight forwarding juga yang akan mengurus untuk mengapalkan kepada perusahaan pelayaran. Karena kan tadi sejak dari dulu shipper sampai ke dulu konsaini oleh freight forwarding. Berarti freight forwarding pula yang harus mengurus mengapalkan untuk sampai ke pelabuhan tujuannya. Dan untuk setelah sampai di pelabuhan tujuan, ya tentu juga dia akan kontak freight forwarding di pelabuhan tujuan untuk mengurus proses mengambil dari konteriat untuk juga
ke CFS kan, lalu setelah stripping akan diserahin kepada masing-masing konsainnya di gudang CFS. Tentu aja tergantung dari perjanjiannya dalam house BL antara freight forwarding dengan cargo ownernya. Siapa tahu begitu sampai pelabuhan tujuan maunya diterima langsung oleh masing-masing konsaininya. Berarti freight forwarding di pelabuhan tujuan itulah yang akan ngurus untuk mengeluarkan dari pelabuhan lalu menyampaikan kepada masing-masing konsaininya. Itu tergantung perjanjiannya tentunya. Ada lagi Viata Combination of Transport. Jadi dialah yang mengurus. Tentu aja harus diterbitkan perjanjian pengangkutan dulu, yaitu FCT, Viata Combination of Transport. Jadi berarti sejak dari shipper bawa masuk dulu ke pelabuhan, juga sama di pelabuhan tujuan, tapi begitu pelabuhan tujuan mungkin digabungkan lagi dengan yang lain, naik angkutan darat dulu, bahkan mungkin juga naik angkutan kapal terbang atau naik kereta api. Nah itulah berarti Viata Combination of Transport. Tentu aja semuanya itu harus disertai dengan STC kalau memang mau disampaikan langsung ke tempat konsaininya di pedalaman pulau itu ya. Juga ada house BL atau house BL ya, yaitu yang tadi saya bilang sebelum diurus pengapalan tentu juga kalau memang mau digabungkan dalam satu peti kemas atau LCL tadi, itu tentu ada house BL dulu antara freight forwarding dengan cargo owner-nya. Dan nanti freight forwarding yang akan mengapalkan kepada perusahaan pelayaran tentu harus dapat ocean BL-nya dari shipping, dan ocean BL-nya itu berarti diterimanya oleh freight forwarding, tidak langsung oleh cargo owner-nya. Tentu aja dalam pandangan multimodal transport operation juga harus diikuti Incoterms-nya atau term of trade-nya, di mana Incoterms 2000 itu sekarang sudah dirubah menjadi Incoterms 2010. Jadi artinya banyak yang dirubah dari Incoterms 2000 itu. Di antara lain waktu Incoterms 2000 itu ada delivery X-ship, delivery XY, delivery at frontier, delivery duty paid, delivery duty unpaid. Ya. Berbagai macam perjanjian untuk delivery-nya gitu ya. Di pelabuhan tujuan. Tapi sejak tahun 2010 mereka menganggap kenapa ya harus banyak-banyak benar delivery-nya, delivery X-ship, delivery XY, delivery at frontier, delivery duty unpaid, delivery duty paid. Ya udah aja lah, ditentukan aja bahwa delivery-nya di terminal mana, atau kalau memang melalui freight forwarding berarti delivery at place ya. Jadi ada dua macam sejak 2010 itu, delivery at place dan delivery at terminal. Tinggal menentukan dalam perjanjian kesepakatan antara shipper dan konsaini itu bahwa nanti diterimanya di terminal mana, di JCT atau di TBK, atau mungkin juga delivery at place langsung di Bandung misalnya itu ya. Nah itu sejak tahun 2010 ya. Tentu aja undang-undang kepabeanan juga sudah banyak berubah. Bahkan tahun 95 sendiri
mulai itu dirubah. Yaitu yang tadinya urusan staffing itu hanya oleh SGS Surveyor aja yang menerbitkan daftar barang-barang yang dimasukkan dalam peti kemas itu. Tapi sejak tahun 95, Bea Cukai juga ikut campur dalam proses staffing tadi. Karena merasa sebelumnya itu kan sudah ada PEB, pemberitahuan ekspor barang. Dan Bea Cukai juga yang menentukan mana yang boleh diekspor. Dia berarti punya daftarnya, barang-barang mana aja yang akan diekspor oleh si A itu misalnya. Nah, karena dia udah punya daftarnya, maka begitu sudah selesai dinyatakan oleh SGS Surveyor bahwa barang-barang yang dimasukkan dalam peti kemas itu adalah ini, diminta daftarnya oleh Bea Cukai dibandingkan dengan PEB yang udah disetujui oleh dia. Nah, setelah dibandingkan ternyata sama, oke, ya berarti tidak masalah. Kalau oke, ya berarti Bea Cukai juga bilang oke deh. Sudah setuju, saya juga. Berarti sekarang tutup peti kemas ini dan saya akan segel. Nomor segelnya harap dicatat. Gitu. Nah, kalau udah disegel, ya berarti tidak mungkin akan dimasukkan lagi barang lain ke dalam peti kemas itu. Karena dicatat nomor segelnya, ya. Nah, berarti Bea Cukai juga sudah mengizinkan untuk dimuat. Makanya setelah tadi ditutup dan disegel, dia juga akan menerbitkan fiat muat. Ya. Itu sejak tahun 95. Ya. Lalu pada tahun 2006 juga, Kepabeanan juga mengadakan perubahan. Karena waktu itu banyak diberitakan di media-media lain bahwa kok lama sekali katanya ya untuk mengeluarkan muatan dari pelabuhan. Sampai lebih dari 10 hari, 12 hari, dan lain-lain. Kenapa kok nggak dipercepat katanya? Karena muatan itu banyak benar yang datang lagi ke pelabuhan. Tentu harus dipercepat untuk proses mengeluarkan muatan dari pelabuhan. Begitu kapalnya datang dan begitu dibongkar dari kapal. Makanya pada tahun 2006, peraturan prosedur kepabeanan juga dirubah dari 32 pasal menjadi 16 pasal. Juga sistem informasinya tidak usah tertulis masing-masing, tapi cukup EDI sistem aja, Electronic Data Interchange. Bahkan terpadu antar instansi pemerintah, ya, supaya cepat keluar dari pelabuhan. Makanya sejak sekarang ini hanya 2 atau 3 hari aja udah bisa keluar dari pelabuhan. Ya. Selain SCM oleh freight forwarding, ada lagi SCM melalui shipping. Ya, contohnya tadi saya bilang ditulis pada peti kemasnya juga NYK Logistik, juga APL Logistik, Costco, dan lain-lain. Jadi berarti NYK ini bukan hanya urusan shipping, tapi juga semua proses logistiknya ditangani oleh dia semua. Ya malumlah, perusahaan pelayaran besar itu kapalnya banyak, besar-besar lagi. Takut tidak kebagian muatan. Makanya di sana sini dia punya staf untuk mengurus memasukkan ke dalam pelabuhan, staf untuk pemuatan di pelabuhan tujuan juga untuk pembongkarannya dan mengeluarkan muatan dari pelabuhan. Itu di bawah satu komando oleh shipping. Berarti dia punya staf di mana-mana. Ya. Bahkan bukan hanya urusan inbound logistik, production, dan outbound logistik. Urusan mencari muatan juga sengaja
dia tunjuk selain agen itu pihak-pihak yang dapat menolong untuk mencarikan muatan cukup banyak. Makanya melalui Patwarding juga dia minta tolong untuk membantu agen dalam mencarikan muatan. Sehingga begitu sampai di pelabuhan, sudah pasti ada muatan yang memadai juga. Kalau prosesnya ya sudah saya terangkan sebenarnya tiap hari ya, bahwa tapi ya gitu dikoordinirnya oleh NYK Logistik, jadi bukan oleh Patwarding. Sejak inbound logistik, bahkan produksi jasanya, outbound logistiknya juga dikoordinir oleh NYK Logistik. Berarti untuk urusan inbound logistik telah mengatur siapa pengangkutnya, ditunjuk tentu koordinatornya, yaitu EMKL kalau dulu, sekarang CPT Kelas ya. Tentu aja untuk inbound logistik juga dia harus mengatur NYK juga agar proses transportasi, mengatur pendataannya, proses ordernya tentu harus ada order dulu, packaging pengemasan juga sudah diatur oleh seseorang, bukan hanya agen aja maksudnya. Warehousing untuk penempatan di gudang ini satu atau di kontainer, ya jelas itu juga ada pengaturnya. Material handling ya juga didiktekan oleh NYK-nya sendiri, perlu begini, kalau kontainer, kalau break bulk perlu begini, itu ada aturannya juga. Information ya jelas, NYK Logistiknya yang mempunyai pusat informasi ke sana kemari. Itulah urusan physical supply-nya, memasukkan dalam pelabuhan artinya. Begitu juga udah dimuat ke atas kapal, tentu aja NYK juga akan mengatur produksi jasanya, yaitu price utility dan time utility-nya. Bahwa muatan itu kemana aja akan diangkutnya, tentu akan diatur untuk tiap pelabuhan tujuannya, diatur tempatnya juga, jangan sampai dikenal lambat misalnya. Tentu aja itulah juga yang menentukan besarnya freight bayar sesuai dengan jauhnya pengangkutan muatan tentunya ya. Di pelabuhan tujuan juga sama, dia juga yang ngatur proses transportasinya, siapa EMKL-nya atau CPT Kelas C yang ditunjuk. Tentu aja dikasih tahu bagaimana cara pendataannya, cara proses ordernya, cara pengemasannya, tentu aja penanganan di gudang lini 1 atau di konterian, dan penanganan material agar jangan rusak, dan tentu berbagai macam informasinya juga melalui terpusat oleh NYK Logistik ya. Hingga para pelaksana ini didikte oleh NYK Logistik langsung, tentu aja akan mematuhi karena akan dibayar itu gitu ya. Ini dengan dikoordinir itu sama dengan SCM artinya ya. SCM juga. Jadi bukan oleh Patwarding aja, tapi saat ini perusahaan pelayaran juga, beberapa perusahaan pelayaran yang besar itu mengkoordinir sejak dari dulu super sampai ke dulu ini ya. Ya antara lain itu NYK Logistik, AP Logistik, Costco, Evergreen, perusahaan pelayaran besar itu ya. Baik deh, sekian dulu untuk pertemuan ke-6. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.